kami dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan Injil kebenaran Allah. Kami percaya tanpa Yesus kami tidak bisa berbuat apa-apa untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kami ada di tempat ini, kami percaya nama Yesus dipuji dan dimuliakan. Jamah lawan hati kami Tuhan. Hati yang pernah terluka, hati yang pernah kecewa atau dikecewakan orang lain. Yesus jamah hari ini. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jamah. Kuasamu kami perlukan. In the name of Jesus. Haleluya Tuhan. Biar damai itu mengalir. Damai itu mengalir di desa ini. Semua telah berubah. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Kalau engkau mau menerima lawatan Tuhan, jamaah Tuhan, jangan lihat siapa pengkorban, tapi lihat Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Lihat Tuhan, Yesus jamah. Yes, saya percaya dia boleh bekerja. Saya percaya kuasanya. Jamah. Beri damai di dalam keluarga, beri damai di dalam rumah tangga di desa ini. Dalam nama Yesus, rumah tangga yang sementara dalam kehancuran, Tuhan jamah. Rumah-rumah tangga yang sementara dalam ambang kehancuran, Tuhan jamah. Pulihkan kembali. Sekali lagi, katakan Yesus jamah. Tidak begitu penting saya berada di tempat ini. Yang terpenting kehadiran Tuhan menjamah saudara. Kalau kami mau Tuhan jamah, pasti saudara, pasti Tuhan jamah hari ini. Karena Dia Allah yang adil, Dia Allah yang dahsyat, luar biasa. Yang tahu masalahmu, yang tahu pergumulanmu, yang tahu persoalanmu. Haleluya. Semua telah berubah. Amin. Yesus jamah, ku jadi. Sekali lagi dengan lembut. Yang ada di rumah nyanyikan dengan lembut. Taruh tangan kananmu di dada. Yesus jamah, segenap. Taruh tangan kananmu di dada. Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah karena ku tahu Yesus jamah, ku jadi. Satu kali lagi dengan lembut. Dia sementara menjamah saudara. Air mata saudara ditampung di kirbatnya Tuhan. Air mata saudara tidak jatuh ke lantai dengan sia-sia. Ketika engkau berseru sama Tuhan, engkau menangis sama Tuhan, bukan menangis kepada manusia. Ketika engkau menangis sama Tuhan, air matamu ditampung di kirbatnya Tuhan. Tuhan menampung air mata yang merindukan Tuhan, merindukan jawaban dari Tuhan, merindukan kuasa Tuhan, merindukan mujizat Tuhan. Air matamu ditampung dalam nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Maka tergenapilah firman Tuhan. Ketika engkau menabur dengan air mata, engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Yesus jamah. Percaya Tuhan Yesus melihat engkau hari ini. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia melihat hatimu, Dia melihat kesungguhan hatimu, Dia melihat hatimu hari ini. Ketika seorang kepala rumah ibadah namanya Yairus saudaraku, dia terintimidasi lewat lafaz. Anaknya mengalami sakit penyakit. Ketika dia mendengar oleh keluarganya, dia bilang begini. Keluarganya berkata kepada Yairus, sudah jangan lagi menyusahkan guru, jangan ganggu guru. Artinya jangan ganggu lagi Yesus. Anakmu sudah mati Yairus. Yairus tidak terintimidasi. Yesus tidak memperdulikan juga perkataan keluarga Yairus. Dan Yesus berkata kepada Yairus, karena keluarganya berkata anakku sudah mati,
lagi, Yesus ada di sampingnya Yairus. Apa yang terjadi? Yesus katakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Mungkin kata orang tidak mungkin, bagi Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Dia bisa lakukan segala sesuatu. Mujizat akan terjadi di dalam hidup. Yang penting Yesus berkata, percaya saja, kemuliaan akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Akan terjadi di dalam keluargamu. Yes, Yesus jamah. Yesus jamah. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Hamba percaya Engkau hadir bagi desa ini. Engkau hadir untuk memulihkan desa ini, memulihkan segala sesuatu. Di tempat ini Tuhan punya tujuan yang besar. Tuhan punya rencana yang besar. Biar Tuhan rancangkan rencananya di tempat ini. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Dan harapan bersama Yesus tidak pernah mengecewakan. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat malam. Malam. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang paling meriah. Tidak disayang. Nama saya Marcel Alvaro Luceta. Itu kata pepatah, dia bilang begitu. Tidak dikenal, tidak disayang. Kata pepatah. Tapi fakta membuktikan banyak yang baku kenal tapi tidak saling menyayangi. Betul tak? Betul. Baku kenal suami istri, keluarga, kakak adik, tidak saling menyayangi. Itu fakta. Haleluya. Yesus berkata, saya dan saudara harus saling menyayangi, artinya saling mengasihi satu sama lain. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk, Mama. Silakan duduk semua. Anugerah Tuhan yang besar. Kalau dilihat dari casing, saudara mungkin saudara lihat dan bertanya, siapa ini bertato yang bisa bicara firman Tuhan? Saya mau berkata, bagi saudara tidak mungkin. Haleluya. Mungkin bagi orang tidak mungkin. Nah mungkin dia mau berubah. Nah mungkin dia mau bertobat. Tidak mungkin. Dia pendosa. Tidak mungkin. Pencuri. Tidak mungkin. Dia pernah lakukan kasus cabul, pencurian, pembakaran rumah. Tidak mungkin dia berubah. Itu kata saudara. Tapi kata Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dia bisa mengubah hidup seseorang dari gelap ke terang yang ajaib. Mari beri tepuk tangan. Dan dia mau saya dan saudara berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Di akhir zaman ini dia mau saya dan saudara hidup di dalam terangnya yang ajaib. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Saya seorang DPO kehidupan lama, saudara. Daftar pencarian orang. Karena saya terlibat kasus penculikan, pembakaran rumah, tarkam, dan uang palsu, saudara. Ini membuat saya dicari sama polisi. Sehingga satu titik saya tembak 2 kali. Jadi tembak, saudara. Saya lari, ketakutan, kekhawatiran saya alami waktu itu. Istri saya kaum kedar, tapi sekarang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup. Karena satu orang bertobat, firman berkata, seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Dengar kata firman, bukan kata Birman. Haleluya. Birman bilang tak mungkin, tapi firman bilang bagi segala sesuatu itu mungkin. Amin. Amin. Haleluya. Bertepuk tangan. Waktu itu saya bilang sama istri, saya mau lari dari Manado. Tujuan saya ingin ke Bali, tapi saya ke Jakarta dulu, saudara. Apa yang terjadi di Jakarta? Pepatah lagi bilang begini, sekejam-kejamnya ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Di Jakarta saya kerjakan istri saya sebagai seorang wanita malam atau penari striptis. Saya bersaksi hari ini untuk mengalahkan iblis. Amin. Yes. Lewat kesaksian iblis dikalahkan. Haleluya. Itu dahsyat dan luar biasa Tuhan lakukan dalam hidup saya. Waktu saya kerjakan dia, kenapa? Karena yang pertama saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Yang kedua kebutuhan ekonomi yang harus saya alami. Jadi saya lakukan hal itu. Sehingga satu titik di Jakarta saya buron lagi, saudara. Saya dicari sama polisi. Saya pergi ke Bali. Tujuan saya di Bali dan saya berkarya di sana. Kembali lagi kehidupan yang biasa saya kerjakan istri. Kesenangan secara duniawi saya terima waktu itu. Saya pegang uang, iya, saya pegang uang waktu itu. Tapi tidak ada damai, tidak
ketenangan, damai sejahtera, sukacita bukan berbicara seberapa banyak uang yang saudara miliki, Amin. seberapa kekayaan yang saudara miliki, seberapa suasana surga, aliran surga, kehidupan surga yang harus saya dan saudara miliki, yaitu damai sejahtera, sukacita, dan ketenangan. Itu yang harus orang percaya miliki di akhir zaman. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Waktu itu saya terbaring di rumah sakit. Satu manusia tidak bisa menolong saya. Maaf kata saudara, saya tidak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Hanya satu nama yang saya ingat, hanya satu nama yang saya panggil. Saya bilang apa? Saya bilang, Tuhan Yesus, kalau ada kesempatan, beri saya kesempatan satu kali lagi. Saya mau berkata bagi seluruh warga yang ada di desa ini, di dalam Yesus masih ada kesempatan. Amin. Sama dia mau ubah, dia mau pulihkan segala sesuatu. Pakai kesempatan yang Yesus berikan bagi saya dan saudara di akhir zaman ini. Amin. Amin. Waktu itu saudara, ketika saya datang sama Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9 dia bilang begini, jika kita mengaku dosa sama Tuhan, Dia setia dan adil akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang kita lakukan. Saya minta ampun karena saya tahu ketika saya mengaku, saya percaya saya secara pribadi sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Dan darah ini darah yang berkuasa, yang menyelamatkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Darah Yesus Kristus, karena saya dan saudara telah lunas dibayar oleh Tuhan. Amin. Amin. Kan luar biasa. Ketika itu saya alami sesuatu yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita. Ketika saya terima ini, saya berani berkata malam hari ini bagi seluruh warga yang ada di desa ini, apa yang dunia berikan tidak seperti Yesus berikan bagi saya dan saudara. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Dahsyat. Singkat cerita saudaraku, Tuhan panggil untuk melayani Tuhan. Saya melayani teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ada di Manado. Itu preman-preman saudara, PSK. Kami pergi layani, kami peluk mereka saudara, karena mereka butuh Yesus. Mereka butuh jawaban dalam hidup mereka. Mungkin mereka melihat contoh-contoh yang salah dalam keluarga mereka. Mereka kehilangan figur, kehilangan kasih Bapa. Kami bawa itu kasih Bapa. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu mengasihi kami. Kami harus mengasihi sesama kami. Amin. Kami tidak egois. Kalau kami sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kami juga memberitakan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan bagi orang-orang yang di luar sana yang belum percaya, yang belum menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan hari ini saya percaya kuasa Tuhan bekerja. Amin. Tuhan mau kita hidup di dalam kehidupan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Amin. Yesus Kristus mau desa ini hidup dalam kehidupan yang baru. Kasih tinggal untuk kehidupan yang lama. Apa tuh kehidupan yang lama? Kebencian. Apalagi tuh kehidupan yang lama? Pertengkaran, iri hati, kemabukan, pesta pora, persinahan atau 02. Stop menghuni 02. Haleluya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tidak ada alasan hari ini. Kalau Tuhan berkata, jangan keraskan hati saudara, Dia akan menjamah saudara, memulihkan saudara. Amin. Karena Tuhan tahu hati saudara. Nyanda pendeta, kita nyanda 02. Itu kata saudara. Tapi kata Tuhan, Amsal 15 ayat 3, Tuhan memandang saudara. Amin. Mata Tuhan ada segala tempat. Haleluya. 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 Dahsyat Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Segala makhluk terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Di dalam Tuhan jangan simpang-simpang tuh barang busuk. Haleluya. Haleluya. Kalau ada istri, hidup dengan istri. Haleluya. So ada suami, satu suami. Amin. Karena suami istri ketika menikah itu dipersatukan Tuhan. Amin. Dari 2 jadi satu daging. Amin. Jadi satu daging. Ketika kalau saudara mau cari suami lain atau istri lain, berarti saudara cari daging lah, cari daging lain. Daging lain itu diberi nama daging manuk,
daging manumpang. Makanya orang lain bomba hugel di luar sana dapat daging manumpang di leher. Haleluya, apa? Tumor ganas. Haleluya. Jangan coba-coba dengan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia bisa melihat saudara hari ini. Haleluya. Tapi Tuhan mau ketika kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kesucian hati. Mari beri tepuk tangan. Maka kita digenapi tadi sesuatu yang baru. Siapa yang dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Apa itu yang kehidupan yang baru? Mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Amin. Orang Kristen harus belajar mengampuni. Amin. Pak Pendeta, so 3 kali dia ada backing Pak kita. So kecewa, so luka kita Pak Pendeta. So 3 kali kita sudah mau mengampuni Pak dia Pak Pendeta. Haleluya. Murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, Yesus, berapa kalikah kami harus mengampuni? 7 kalikah kami harus mengampuni? Yesus bilang begini, 70 kali 7 kali. Pengampunan tidak batas. Karena pengampunan menandakan kuasa kelepasan di dalam hidupmu. Terlepas dari kepahitan, iri hati, kesombongan. Dia akan lepaskan semua itu. Kecongkakan. Karena orang congkak yang tidak mau mengampuni, itu pasti Tuhan tentang. Ya. Di dalam Petrus berkata seperti itu. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Harus mengampuni satu sama lain. Mengampuni suamimu, istrimu, walaupun so bikin kecewa, so bikin salah, harus belajar mengampuni. Amin. Orang tuamu, anak-anakmu harus belajar mengampuni. Ketika engkau belajar mengampuni, kuasa kelepasan itu nyata di dalam hidup saudara hari ini. Amin. Amin. Hidup dalam memberkati. Dan saudara harus memberkati satu sama lain. Haleluya. Itu menggenapi kebenaran firman Tuhan. Tidak ada kebencian di sini, amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Siapa di sini yang masih hidup dalam kebencian? Coba angkat tangan. Oh, tidak mau orang angkat tangan. Siapa mau mengaku? Haleluya. Saya berkata bagi saudara, Amsal 10 ayat 12. Coba baca. Firman Tuhan, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala Beri tepuk pelanggaran. tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Ternyata akar dari pertengkaran di lingkungan, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, itu akarnya ada kebencian di dalam hati. Ya. Haleluya. Amsal 10 ayat 12 dibilang begini, kebencian menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran terjadi di mana-mana, terjadi di sana sini. Orang harus bereskan hatinya itu. Amin. Amin. Artinya apa? Artinya bereskan sikapnya itu. Sikap kebencian bagi orang lain. Karena kebencian menimbulkan pertengkaran. Haleluya. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Hiduplah di dalam kasih. Yes. Amin. Amin. Haleluya. Buka dalam 1 Yohanes 3. Coba. 1 Yohanes 3 ayat 15. Baca. Firman Tuhan, Firman Tuhan. setiap orang yang membenci saudaranya Perhatikan, setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. aduh, ternyata konten pembunuh bukan cuma secara fisik dia bunuh orang. Ternyata kebencian itu disebut seorang pembunuh manusia. Coba terus. Dan kamu tahu dengar saudaraku, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. tidak ada seorang pembunuh yang memiliki hidup yang kekal. Mau mati di dalam kebencian, komunis status, sampai jumpa kawan di Yerusalem baru. Saudara, ada orang dalam di Yerusalem kalau ada kebencian, tidak memiliki kehidupan yang kekal. Hidup di dalam kasih, karena kasih menutupi segala pelanggaran. Katakan haleluya. Haleluya. Dahsyat Anda kalau hidup dalam kasih. Dahsyat Anda. 1 Dahsyat. Yohanes 4. Cepat, ayat 20. Coba saudara perhatikan kepada. Firman Tuhan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, terus dan ia membenci saudaranya, perhatikan, dan ia membenci. Aduh, kita kok mengasihi Tuhan, kita rajin ke gereja, tetapi membenci saudaranya, terus maka ia adalah pendusta. maka ia pembadusta. Koten itu di dalam hatinya hanya ada dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Coba lihat samping kiri samping kanan, katakan jangan
ada dusta. Jangan ada dusta. Haleluya. Kalau saudara ada benci, saudara teman, keluarga, anak-anak, kasih lepas itu pengampunan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi baca. Sekali lagi. Jikalau seorang berkata, perhatikan. Aku mengasihi Allah. Dan ia membenci saudaranya. Maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, anaknya, istrinya, terus tidak mungkin mengasihi Allah kalau ada kebencian. Haleluya. Hiduplah di dalam kasih. Amin. Saling mengasihi suami istri. Amin. Anak-anak, rumah tangga di dalam keluarga. Haleluya. Alkitab katakan di dalam Mazmur 133, kalau saya dan saudara hidup rukun, berkat kehidupan Tuhan perintahkan bagi saya dan saudara. Amin. Jangan cari itu berkat kehidupan. Tuhan yang perintahkan, yang penting ada kerukunan di desa Zulap. Katakan haleluya. Kasih Anda Tuhan. Amin. Buang semua itu kebencian. Kalau orang mengaku mengasihi Allah terus membenci saudara, berarti orang berdusta. Buka Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Kami tidak pakai mimbar, tapi mimbar kami ada di sana. Dia yang baca-baca tuh firman. Terus Firman Tuhan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Terus Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya diri sendiri. Terus Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. kalau orang berdusta bilang mengasihi Tuhan terus tidak mengasihi saudara, orang bapa ternyata iblis, bukan Tuhan Yesus. Karena iblis bapa segala dusta. Haleluya. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Haleluya. Jangan hidup di dalam kemunafikan. Di akhir zaman Tuhan tidak mau itu. Haleluya. Pak Pendeta, kita so ampuni pada dia Pak Pendeta. Serta baku dapa, dia cerita akang tuh orang. Haleluya, so ampuni di mana? Ternyata dia pakai so ampuni tapi tidak bisa melupakan. Haleluya. Ampuni dan melupakan. Amin. Maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir di dalam hidup saya dan saudara sampai hari ini. Amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Alkitab kata seorang pendusta tidak layak bagi kerajaan Allah. Kalau saya mau bongkar di dalam Wahyu 21 ayat 8, coba. Wahyu 21 ayat 8. Baca coba. Firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, coba perhatikan. orang-orang yang tidak percaya, Terus orang-orang keji, orang-orang pembunuh lagi. Terus orang-orang sundal. Terus baca cepat. tukang sihir, Saya percaya di sini sudah ada tukang sihir, sudah ada penyembah berhala. Semua penyembah diarahkan ke Yesus Kristus Tuhan. Amin. Karena Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terus penyembah berhala dan semua pendusta ini lagi. Terus mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di dalam lautan yang menyala-nyala. Ada kematian kedua, saudara. Alkitab yang katakan. Jadi tidak ada lagi itu istilah dulu-dulu. Kalau bapak so mati so senang, mama so mati, bapak mati hidup dalam kebencian, hidup dalam dusta. Alkitab katakan ada kematian kedua. Mari hidup berdamai dengan semua. Amin. Dan bicara kekudusan. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah begitu. Haleluya. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Mari belajar mengampuni hari ini. Kuasamu belajar mengasihi hari ini. Jangan ada kebencian di dalam hati saya dan saudara di akhir zaman. Mari taruh kasih yang besar